Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, ihwahbillah rahimakumullah, para asatidz, para murabbi-murabbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita merasakan kenikmatan Allah yang sangat banyak, yang melimpah ruah terhadap kita. Marilah kita senantiasa sadari bahwasanya kenikmatan, perhatian, kasih sayang dan pengurusan Allah senantiasa beserta kita setiap saat, setiap masa, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita senantiasa diurus, diberi nikmat oleh Allah. Maka wajiblah kita mensyukuri ini dan terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan senantiasa berupaya sungguh-sungguh bagaimana kita beramal, berucap sikap yang membuat Allah ridho, menggunakan nikmat-nikmat ini yang membuat Allah ridho dan mencintai kita. Sungguh suatu amaliyah yang sangat dicintai Allah adalah ketika kita mengulirkan kebaikan dan mengajak kebaikan. Ketika kita bersama-sama berjamaah dalam rangka mengulirkan kebaikan, mengajarkan kebenaran dan menebarkan nilai-nilai kemuliaan. Untuk itu kita berkumpul pada saat ini dalam rangka saling nasihat menasihati. Kita menggunakan mengintifa dengan karya Imam Nawawi yang insya Allah keikhlasan, cahaya, keberkahan ilmunya terasa bagi umat Islam sedunia ini. Tapi untuk itu saya dulu ketika ngaji berdoa dulu ya, saya tolong ikuti saya ketika ngaji hadis dulu berdoa, tolong ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila jawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Ikhlas. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Allahumma rabbi yassir wa a'in. Babul muraqabah. Qala Allah ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. وقال الله تعالى
وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة. Ya wafillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan merasa diawasi Allah, merasa dimanapun Allah mengawasi kita, dimanapun pada kondisi apapun Allah senantiasa mengawasi kita, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kita tampakkan maupun yang kita rahasiakan. Imam Nawawi memulai dengan beberapa ayat sebagai wakil, sebenarnya banyak ayat yang menerangkan tentang muraqabah. Ayat pertama, alladzi ya'lamu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidni. Jadi kalau kita bahas ini, Allah lah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan bolak-baliknya atau naik turunnya engkau di dalam sujud. Ini dimasukkan kalau kita resapi bahwasanya ketika kita beramal baik, ketika kita qiyam, ketika kita sujud, itu amal baik, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat. Sehingga muraqabah dengan ayat ini diharapkan kita ini mencukupkan diri kita dengan perhatian dan penglihatan Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup bagi kita Allah menjadi saksi. Cukup bagi kita Allah yang akan hasibah, yang akan menghisab kita. Sehingga ketika kita mencukupkan diri kita dengan saksi Allah, dengan pengawasan Allah, maka diharapkan kita ini tidak gila penghormatan, penghargaan makhluk yang mendorong kita berbuat riya, yang mendorong kita menampakkan amal kita, yang mendorong kita berbuat sesuatu yang sum'ah dan seterusnya. Karena kita yakin setiap amaliyah kita ini dilihat Allah, dan Allah tidak mungkin dan tidak akan mendolimi hambanya walaupun sebesar mithqala dzarrah, tidak mungkin. Sehingga kalau kita hayati dari ayat ini akan mendorong kita, Allah melihat setiap amal baik apapun, sekecil apapun, Allah melihat. Maka ketika kita dah yakin Allah melihat dan Allah akan membalas, kita tidak butuh, harapannya kita tidak butuh dilihat orang, maka tersingkirlah sifat riya, tersingkirlah sifat sum'ah, tersingkirlah sifat-sifat yang menampakkan amal ataupun ya menghias-hiasi amal sehingga untuk makhluk, ya tazayyun itu menghias-hiasi amal untuk makhluk. Kemudian ayat yang kedua beliau mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum di surat Al-Hadid, ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Perasaan ini ya muraqabah, karena dimanapun kita berada Allah bersama kita. Kalau kita sudah menanamkan perasaan ini, maka diharapkan pertama tumbuhlah sebuah kesabaran. Maka dimanapun kalian berada, Allah ada, musibah seperti apapun Allah ada, maka fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina.
Yang kedua adalah mengusir segala macam kegelisahan, keresahan. La tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah sedih, Allah bersama kita. Nggak usah sedih, Allah bersama kita. Kemudian mengokohkan kita untuk senantiasa yakin dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita dan akan menolong kita. Maka wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Tidak usah susah, tidak ada sedih. Terus yakinlah dimanapun kita berada, Allah menyertai kita. Sehingga seorang mukmin sejati tidak ada kata sendiri. Karena ketika kita sendiri, pasti Allah bersama kita. Maka tidak ada rasa takut, karena Allah bersama kita. Itulah orang-orang mukmin. Kemudian ayat yang ketiga, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala bis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah di langit maupun di bumi. Artinya kita tidak mungkin menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Kita tidak mungkin menyamarkan sesuatu pun di hadapan Allah. Di langit maupun di bumi tidak ada yang samar. Yang kita tampakkan maupun yang ada di dada kita semua dilihat oleh Allah. Tumbuh dalam perasaan ini ketika kita yang zahir maupun yang batin dilihat, maka ada sebuah kejujuran. Maka kita kejujuran, jujur karena Allah melihat kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Kemudian Allah mengetahui al-ayun wa tukhfis sudur. Allah mengetahui segala macam pengkhianat mata dan apa ini membentengi kita untuk senantiasa karena sungguh Allah tahu, sungguh tahu Allah. Yang keempat, inna rabbaka labil mirsad, ya. Allah itu senantiasa meneropong kepada kita, diteropong, diawasi terus kita. Sehingga perasaan muraqabah ini, masya Allah, ketika tertanam di dalam seorang pribadi, maka pribadi ini adalah pribadi yang tangguh, sabar, penuh keyakinan, jujur, terbentengi dari berbagai macam pengkhianatan. Mungkin kita bisa berbuat khianat kepada orang, kita bisa manipulasi, kita bisa menipu dan sebagainya, tapi kita tidak mungkin menipu Allah. Tidak mungkin kita berkhianat kepada Allah di pribadi yang seperti itu. Dan ini masya Allah, ketika kita ini sudah menjadi pribadi itu yang dibangun dengan perasaan Allah senantiasa mengawasi kita, maka tumbuhlah berbagai macam anugerah dan fadilah. Dulu ada di Imam Ghazali menceritakan tentang Imam Sahal bin Abdul At-Tustari. Itu beliau menceritakan awal mula kemuliaan yang beliau dapatkan. Beliau hafal Quran 7 tahun, hafal ribuan hadis, ahli macam-macam ilmu diniyah. Dan termasuk menurut Imam Haddad itu adalah Qutbul Maqamat, itu wali kutub. Itu kenapa? Diceritakan ketika 3 tahun dia melihat pamannya sholat, kemudian dia dekati pamannya, bilang, "Nah, aku ajarkan kalimat, amalkan ya pagi dan sore." Apa itu? Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Tanamkan, baca ini dalam hatimu,
Allah bersamaku, Allah senantiasa memperhatikanku, Allah sebagai saksi bagiku. Dalam hati 3 kali pagi, sore, ditambah 7 kali, ditambah 9 kali, ditambah terus, ditambah sampai setiap saat hatimu ungkapan itu. Ya, setiap saat tanamkan dalam hatimu bahwasanya Allah bersamamu, Allah memperhatikanmu, Allah menjadi saksi akan semua perbuatanmu. Maka itu jadikan tanaman di dalam hati. Dalam setiap aktivitasnya dia ingat Allah bersama, Allah memperhatikan, Allah sebagai saksi. Ya, itu yang membentengi dia dari berbuat nista, berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang mengundang murka Allah. Ketika dia bersih ya dari berbagai macam kenistaan, maka kemuliaan dititipkan Allah kepada beliau. Karena hatinya bersih, maka pantaslah dia mendapatkan kemuliaan itu. Al-Quran dengan cepat dihafal, hadis-hadis dengan cepat dihafal, berbagai ilmu kemuliaan itu diserap sampai diberi taufik untuk mengamalkan. Menjadilah beliau adalah seorang ulama besar, bukan mulia di hadapan manusia saja, tapi juga di hadapan Allah mulia. Karena perasaan muraqabah, perasaan merasa dimanapun, kondisi apapun, pada saat apapun Allah melihat kita. Ini ayat-ayat yang mewakili, sebetulnya banyak sekali ayat yang menyatakan bahwasanya dimanapun kondisi kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Sekarang kita baca hadisnya. Monggo Mas. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Alhamdulillah. Hadis yang pertama, hadis ini termasuk populer karena ada di Arba'in Nawawi. Hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kami para sahabat duduk bersama Rasul, ittala rajulun, muncullah seseorang rajul
syadidul bayadus siyab wa syadidul sawadul sya'ar. Putih bersih buat hitam bener rambutnya. La yura, tidak tampak padanya atharus safar, bekas-bekas bepergian. Artinya segar. La ya'rifu, tidak ada yang kenal minna hadan, satu pun orang di antara kita terhadapnya. Kemudian duduk mendekati Rasul, menyandarkan lututnya, menumpangkan telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW. Masya Allah, ini adab ya, bagaimana taklim dan mendekatkan dengan guru ya. Sampai ada persentuhan itu ada sesuatu yang berbeda. Makanya ada, kalau bisa ya ada musafahah di antara murid dengan guru. Ada persentuhan ini bagian dari ya istilahnya menyambungkan. Makanya soft juga harus bersentuhan itu bagian dari ini. Kalau kita bisa tangkap itu ya. Jadi bagaimana asnada nyentuhkan lututnya dengan lututnya baginda Rasul. Karena ini memang malaikat Jibril ini datang menyerupai manusia dan untuk yu'allimukum din, untuk mengajarkan agama bagi kita. Kemudian beliau bertanya, rajul ini bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan tentangku, bagi apa itu Islam? Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu kamu syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji di Baitullah apabila mampu. Inilah yang dinamakan arkanul Islam. Kemudian sedekah, benar. Para sahabat kagum, lah ini tanya kok membenarkan. Kok ada orang bertanya kok membenarkan, mengakuinya. Kemudian dilanjutkan, ahbirni anil iman, kabarkan tentangku tentang iman. Maka Rasulullah mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi. Kamu yakin iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir, dan takdir baik buruk itu dari Allah. Sadaqta. Kemudian dilanjutkan ahbirni anil ihsan, kabarkan tentangku bagaimana apa itu ihsan. Maka beliau mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini 3 pilar agama kita: Islam, iman, ihsan. Kalau kita lihat Islam itu terkait dengan syariat zahiriyah, maka berkembanglah ilmu syariah. Kalau kita lihat iman, antuk bina itu amalul qalb, maka berkembanglah ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau kita lihat ihsan, ini perasaan hati, akhlak, sifat, tasawuf. Kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, merasakan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka merasakan Allah melihat kita. Ini muraqabah. Ini bahasan bahasan
syariah, akidah, akhlak, ini kesempurnaan agama kita. Orang yang hanya titik poinnya di syariah, maka akan lebih makan yang dohir itu kan kaku ya, jadi lebih titik poinnya pada halal haram, sah tidak sah dan seterusnya. Tapi itu bagian pilar yang penting dari Islam. Kalau orang hanya titik poinnya iman, kalau hanya maka jadilah orang-orang yang hanya mengolah hati, meyakini dan sebagainya. Harus disempurnakan dengan ihsan dalam pengabdian kita. Seorang mukmin hidupnya adalah pengabdian, karena memang menyadari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka seorang mukmin harus ditanamkan di dalam hatinya, hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah, karena memang Allah menciptakan hidup kita untuk ibadah. Dan ketika kita ibadah harus merasakan bahwasanya kita ini dimanapun dilihat Allah. Ini muraqabah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, akan berlaku, bersikap, berpola tingkah yang disukai, diridhoi Allah. Kita malu dan hadap Allah. Manakala kita memijak bumi Allah, tapi kita menginjak-injak kehormatan Allah. Kita malu di hadapan Allah manakala kita memakan rezekinya Allah, tetapi kita tidak gunakan rezeki itu untuk sesuatu yang diridhai Allah. Terus diolah. Dan kesempurnaan agamanya 3 pilar ini, antara syariat zahir, kita manut, ya kita ittiba, ikut dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah tanpa ragu, meyakini Allah, malaikat, sampai takdirnya. Kemudian ihsan kita, bagaimana kita tampilkan pengabdian yang ikhlas karena Allah, karena merasa kita ini diawasi oleh Allah. Dia berpenampilan, bersikap, berakhlak dan beribadah karena Allah. Inilah yang kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ya, wa nusuki wa mahyaya, dan mati hidup kita untuk Allah. Termasuk panjenengan ngajar, panjenengan membimbing. Ya, kita ya harus yakin dan menanamkan dalam hati kita, kita ini meniti jalan ya Allah. Dan santri-santri itu adalah wasaya Rasul, adalah wasiat Rasul, titipan Rasul kepada kita. Kita bekerja untuk Allah dan Rasulnya, ya, maka kita benar-benar berupaya bagaimana menjalankan fungsi kita sebagai ustadz, sebagai murabi yang benar-benar bertanggung jawab kepada Allah, karena benar-benar Allah melihat apa yang ada pada kita. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang anis sa'ah, hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ul bi'a'lama laisa bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya tidak lebih tahu, artinya sama-sama tidak tahu. Kemudian beliau bertanya, fa'ahbinin an-namaratiha, kabarkan tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah mengatakan, antalidal amatu rabbataha, ya. Nah, jadi melahirkannya seorang budak perempuan akan majikannya. Secara harfiah memang banyak ya budak-budak perempuan yang ya, karena ammah itu secara fikih boleh, malakat aimanihim itu boleh dikumpuli oleh majikannya, melahirkan anak-anak majikannya.
Tetapi secara maknawi ya banyak anak yang memperbudak orang tuanya. Nah, orang tua kan budaknya minta harus suruh masakkan, suruh nyucikan, suruh macam-macam deh. Dan pakai bentak-bentak lagi. Sekarang banyak anak-anak yang begitu ya. Ada yang makanannya nggak cocok, nggak mau makan lagi. Kayak orang pesen hidangan saja. Nah, ini salah satu tanda-tanda salah. Dan terus kamu melihat hafatan, uratan, alatan, ro'asyar. Jadi orang yang dulunya nyeker, dulunya tidak pernah pakai baju, bajunya otega, dulunya papa, Allah itu ngapa, miskin, fakir, penggembala kambing, tapi ya toto walunal dunia, meninggikan bangunan. Kita bisa lihat ini sekarang ya. Sekarang Burj Khalifah itu berapa itu? Belum ada sekilo ya, 860-an meter ya. Kemudian akan ditandingi Kingdom Tower dan sebagainya. Itu kan berlomba-lomba. Dulu daerah-daerah itu Qatar, Dubai dan macam itu daerah-daerah Badui ya. Jadi ya itu sudah kelihatan. Artinya kita sudah bisa melihat bagaimana tanda-tanda itu sudah kelihatan sah. Maka kita harus mempersiapkan bagaimana kita ini mempersiapkan istiqdad, mempersiapkan benar-benar terjadinya itu dengan benar-benar kita ya menjaga diri. Jangan sampai kita larut dalam fitnah akhir zaman, dan kita menjaga diri, akidah, iman ya, dan agama kita benar-benar kita jaga. Imafillah rahimakumullah. Kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atau tadi kamu tahu nggak tadi siapa? Masail, siapa yang tadi yang bertanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu Jibril datang. Atakum Jibril. Telah datang kepada kalian Jibril untuk apa? Mengajarkan agama. Jadi kalau kita bicara agama ini tiga pilar ini ya. Tiga pilar ini. Jadi sekarang ada sekte-sekte tertentu ya menggembar-gembarkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Sempurna agama. Jadi tanahnya harus Islam, hukumnya harus Islam, negaranya harus Islam, ininya harus Islam, ekonominya harus Islam. Ini banyak ya. Nah, yang viral sekarang. Saya nggak pakai apa cuma katanya viral ya. Zaitun dan sebagainya itu. Nah, ya. Itu sebetulnya kalau tataran-tataran itu tataran-tataran yang bukan tataran-tataran inti dari agama. Ya, nanti jangan heran kalau kita hanya gitu. Dulu waktu awal-awal berdirinya saya pernah ke sana ya, pernah dialog. Jadi dalilnya kayak itu, kafah. Padahal kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, itu turun Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam. Waktu itu pengen kalau Sabtu saya masih kebaktian ya Rasulullah. Jangan begitu, masuk total. Kalau masuk Islam ya Jumatan, ojo kebaktian di Yahudi. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya seperti itu, tidak harus dipaksakan, tanahnya harus Islam, hukumnya harus Islam, apanya ekonominya harus Islam, macam-macam Islam. Lah kalau gitu hidup di sekarang ini sulit untuk begitu. Makanya Mbah Maimun laksanakan Islam bagaimana haitsu yumkin, bagaimana memungkinkan. Sekarang bisa melaksanakan sholat tanpa halangan, sholat terbaik. Sekarang bisa melaksanakan zakat, haji, ini perbaiki. Kalau belum bisa melaksanakan hukum qisas, ya jangan memaksakan diri. Orang-orang halangan gitu, memaksakan diri, qisas sendiri, maka itu jadi pemotong tangan. Merajam sendiri itu jadi pembunuh. Ya, karena belum memang. Ini ihwafilarnya sedikit
nyimpang. Tapi intinya kafahnya itu adalah antara syariah, antara Islam, iman, ihsan itu nyatu. Syariah, tatanan syariah sesuai dengan aturan yang dituntunkan baginda Rasul, yakin imannya benar-benar yakin tanpa ragu terhadap kaidah-kaidah tauhid, kaidah-kaidah akidah. Kemudian ihsannya berakhlakul kalimah, ya, wa ahsin kama ahsanallah alaik. Bagaimana kita berbuat ihsan sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada kita. Maka menampilkan akhlak yang terpuji karena kita senantiasa merasa Allah melihat kita. Bagus. Lanjut. Hadis yang kedua. Al-Thani an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang kedua ini menegaskan kembali hadis Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Takwa ini kalimah jamiah, kalimah yang mengumpulkan semua. Tapi dasarnya bagaimana kita ini takut kepada Allah, merasa diawasi Allah, maka kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Tapi kita sadar namanya manusia itu mesti pernah tergelincir, ada salahnya. Maka Rasulullah mengatakan wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kalau kamu terpeleset, berbuat salah, berbuat jelek dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan itu. Maka ketika kita tergelincir dan kita sadari kita ini sering salah, sering tergelincir, maka janganlah putus asa, teruslah bertobat dan sudahi kejelekan itu. Kemudian kiat yang lebih jitu adalah bagaimana kita mengikutkan setiap kejelekan kita dengan kebaikan. Itu yang dilakukan para ulama, termasuk Sayyidina Umar. Ya, di tempat-tempat yang dulu dia berbuat maksiat, maka di tempat itu dia review dengan berbuat taat. Karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi kita. Ya, menjadi saksi kita. Kita pernah sujud, maka tempat sujud kita ini akan menjadi saksi terhadap amaliyah kita di hadapan Allah. Maka takut kalau tempat itu bersaksi kejelekan kita, maka dihapus dengan kebaikan. Ya, itu Umar melaksanakan itu. Di tempat ini saya pernah menguburkan anak, maka disitulah dia berbuat baik. Di tempat ini saya pernah berbuat maksiat, maka di tempat itulah dia berbuat kebaikan. Karena biar wa'at bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah setiap kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Terus ujungnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi ujungnya akhlak. Bagaimana kita berakhlak terhadap manusia dengan akhlak yang bagus. Jadi ihsan tadi, akhlak yang bagus itu bukan akhlak yang berorientasi pada manusia, tapi berorientasi kepada Allah. Kalau orang bermuka baik, ya, berpenampilan baik, ya, tapi punya pamrih untuk memasarkan, apa bedanya dengan sales-sales itu? Ya. SPG ya namanya. Gitu. Apa bedanya? Berpura-pura senyum-senyum tapi tujuannya itu ya. Tapi tujuannya Allah.
Karena Allah melihat kita, Allah mencintai keindahan, Allah mencintai kemuliaan akhlak, maka kita berpenampilan akhlak yang bagus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masya Allah, ini penting ya. Jadi mari jadi pengajar, dari murabi, dari asatidz yang bagus, bukan karena ingin dapat kredit poin yang bagus, nah, tetapi ingin ya dicintai Allah, karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah telah menitipkan ilmu kepada kita, kita ajarkan sebaik mungkin. Allah telah mengajarkan budi pekerti kepada kita, amalkan. Semoga aja kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu keuntungan yang luar biasa manakala seorang guru menjadi teladan kebaikan, jariyah yang luar biasa. Ya, ini kesempatan emas ya, murabi, para asatidz untuk mendulang ya investasi akhirat. Itu adalah bagaimana kita menampilkan budi pekerti yang baik, ikhlas karena Allah, sehingga memancarkan sebuah keteladanan yang ditiru oleh anak-anak kita, santri-santri kita. Insya Allah kita kembali, kita dikubur pun akan teraliri kebaikan-kebaikan ini, akan teraliri pahala-pahala anak-anak kita, insya Allah. Satu lagi Mas. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ketiga, Masya Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Masya Allah, kita bisa tahu bahwasanya Ibnu Abbas ini sejak balita ya ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan bagi Rasul, baginda Rasul. Dia melayani, bahkan belajar bagaimana ibadahnya Rasul, sampai tidur di Siti Maimunah, bibi beliau, supaya lihat bagaimana Rasulullah itu sholat qiyamul lail, bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana dan semuanya. Itu yang kita dapatkan banyak hadis. Dia menyediakan tempat waduknya, dia air wudhunya Rasulullah, padahal usianya kira-kira 5 tahun waktu itu, kira-kira 5 tahun. Sampai baginda Rasul itu terenyuh, anak muda seperti ini luar biasa. Sampai berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wilah. Ya Allah, faqihkan anak ini terhadap agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Maka Ibnu Abbas walaupun masih muda belia, tapi setara dengan para masyayikh pada waktu itu. Di Jalisul Umar termasuk bagian dari masyayikh penasihat khalifah, muda. Salah satu kata kuncinya nasihat beliau ini, Rasulullah pernah menasihati kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, aku ajarkan kepadamu kalimat, jagalah, ihfadillah yahfadka. Pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bahasanya ihfad, jagalah Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga kemuliaan Allah, menjaga kehormatan Allah, juga menjunjung tinggi syiar-syiar Allah, maka Allah akan menjagamu.
Jadi ada usulan kita minta, sebetulnya tidak usah begitu ya. Minta dijaga, tidak usah begitu. Kita yakin ketika kita menjaga benar apa yang diatur oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah, jagalah. Mulai dari yang kecil, kewajiban kita sholat, bagaimana kita muhafadzah ala sholawat, bagaimana kita menjaga sholat kita. Mulai dari yang kecil, bagaimana kita menjaga adab kita ketika sholat. Mulai dari yang kecil, bagaimana kita menjaga titipan Allah tentang Quran dan ilmu kepada kita. Itu kan anugerah dan amanah ya. Ilmu yang panjenengan pelajari itu anugerah dan amanah. Karena kewajiban orang alim adalah menyebarkan. Orang melaksanakan kewajiban itu bagian dari menjaga perintah Allah. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Di dalam amamak, di dalam hadis yang lain ya, kamu akan mendapatkan Allah itu di depanmu, akan menuntunmu. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menuntun kita, kita akan dituntun, dibimbing sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Inilah yang senantiasa kita doakan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu jaga. Terus apa Mas? Itu jaga. Terus fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan, berupaya menjaga hak Allah, menjaga kehormatan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga maqam Allah, maka mintalah. Ya. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohon tolonglah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau sudah orang lurus, hani benar-benar lurus, maka tidak usah minta Ustadz doakan ini, tidak usah. Panjenengan lebih dekat daripada saya ya. Ya, kalau panjenengan benar-benar menjaga ya hak-hak Allah, kehormatan Allah, maka mintalah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah. Di sini menunjukkan manakala kita ini menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Permohonan, pertolongan dan semuanya akan diberikan kepada kita. Kata kuncinya bagaimana kita menjaga hak Allah. Sampai kata-kata dalam sebuah hikmah itu, jangan kamu tanyakan apa yang Allah kerjakan untukmu, karena semua janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Yang perlu kamu koreksi, apakah kamu sudah menjaga haknya Allah, sudah memenuhi kewajibanmu sebagai hamba. Kalau sudah memenuhi kewajibanmu sebagai hamba, memenuhi hak-hak Allah, maka pastilah apa yang menjadi tanggung jawab Allah akan dicurahkan. Gitu. Titik poin kita, bagaimana kita ini benar-benar menjaga Allah, hukum-hukum Allah, agama Allah, aturan Allah, ya, kehormatan Allah. Kemudian ditutup dengan sebuah akidah yang harus ditanamkan kepada kita. Walaupun semua umat itu berkumpul, bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kalau bukan ditentukan selain yang sudah dituliskan Allah kepadamu. Sebaliknya, walaupun mereka berkumpul untuk yadurruka, untuk membahayakan, mencelakakanmu, maka tidak akan celaka kamu kecuali Allah sudah menentukan kamu celaka. Di sini sebuah keyakinan yang ditanamkan kepada kita bahwasanya yang memberi manfaat madarat hanyalah Allah. Makhluk seluruhnya walaupun bersepakat untuk memberi madarat kepada kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Begitu juga
Walaupun semua makhluk menjanjikan kebaikan, kemanfaatan untuk kita, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Kata kuncinya Allah. Maka yang harus kita jalin, kita kuatkan adalah bagaimana kita ini yakin penuh kepada Allah. Selain Allah la yamliku naf'an wala dharran. Untuk itu, untuk apa? Untuk apa kita berharap terhadap makhluk? Untuk apa? Karena sumber kemanfaatan itu Allah. Mohonlah kepada Allah. Terus bagaimana? Apakah kita meninggalkan syariat? Tidak. Misalnya kita memang nggak butuh, misalnya kita ini nggak bisa sesuatu, maka minta tolong kepada makhluk, itu dalam rangka ta'awun. Tapi mau dan tidak maunya itu kan memang Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi hati kita Allah, kemudian gerakan amalia kita itu. Jadi yang memberi ilmu Allah, tapi upaya kita untuk menerangkan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita ini adalah upaya ikhtiar zahir yang harus kita upayakan, yang akan bisa menarik ya pertolongan dan kemudahan dari Allah. Karena kesungguhan inilah Allah akan memberi hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena mungkin waktunya terbatas, 3 hadis ini mewakili biar ada tanya jawab nih. Insyaallah ada berapa hadis itu? 9. Ya, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Ini sedikit kita bisa ungkap bagaimana Imam Nawawi memilihkan ayat dan hadis untuk membangun sebuah keyakinan, sebuah perasaan bahwasanya kita ini senantiasa diawasi Allah, yang akan menampilkan sebuah akhlak yang mulia karena Allah bukan karena makhluk, yang akan menampilkan sebuah pribadi yang kokoh, yakin dan penuh dengan keyakinan kepada Allah. Inilah yang diharapkan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mas, sampun ya. Karena waktu panjenengan harus dinas ya, harus beraktivitas sesuai dengan wadifah masing-masing. Semoga sedikit yang kita bahas pada pagi hari ini memberi guna manfaat. Semoga Allah memasukkan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi, dirahmati, dan memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, istiqomah meniti jalur tarbiyah, mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kemuliaan, dan mencontohkan budi pekerti yang mulia. Kita tutup dengan berdoa, kita baca Fatihah, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, masyayikh kita, seluruh anak-anak didik kita dan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan maghfirah, rahmat, dan senantiasa membimbing untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dan mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadini wa ala kulli nidain sholih sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر وجل. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك يا الله أن تجعلنا وأولادنا وذريتنا بدنا
من جمرة أوليائك وأهل طاعتك وأهل طاعتك وأهل القرآن وأهل التقوى والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله، يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في جميع الأعمال والأفعال والأقوال، وارزقنا حسن الخاتمة عند الأجل. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد وسلم أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وانشرهم يا الله على القوم الكافرين، وانشرهم يا الله على القوم المنافقين، وانشرهم يا الله على القوم المشركين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari segala kekhilafan. Semoga Allah mengkaitkan, mengikat, menguatkan ikatan kita atas dasar iman dan cintakan Allah, mengumpulkan kita dunia akhirat dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.